Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah anak, kita bisa bertemu lagi melalui pembelajaran jarak jauh secara daring. Mudah-mudahan pagi ini kabarnya sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Ucapan syukur, alhamdulillah. Kita niatkan thalabul ilmi anak-anak, kita belajar lagi hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita awali dengan berdoa dulu. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara, teman-teman kita semuanya, keluarga besar sekolah kita, bangsa kita Indonesia, mudah-mudahan senantiasa mendapat pertolongan Allah, mendapat ridho dan rahmat dari Allah, selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan bencana, khususnya virus corona. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang barakah manfaat. Al-hadihi niyatus sholihah. Al-Fatihah. Iya kan, ya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita sampai materi yang baru, anak-anak. Agak berbeda dengan materi yang minggu lalu. Hari ini materi kita lebih menarik lagi. Materi yang bila kita kuasai betul, ini bisa membawa efek yang luar biasa untuk kehidupan kita, untuk dunia kita, bahkan sampai akhirat kelak nanti. Materi apa itu anak? Ini kita memberikan ketentuan sholat Jum'ah. Ini adalah bab yang ke-8 ya dari pembelajaran kita. Baiklah, kita awali dengan tadarus dulu dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Itu adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Arti dari bacaan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat berupa adzan, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka perintah Allah anak, maka segeralah kamu mengingat Allah, segera berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Perintah berikutnya wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Apa artinya? Tinggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, bahkan jual beli yang notabene itu memiliki nilai lebih, keuntungan yang luar biasa, itu pun harus ditinggalkan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini adalah arti dari surat Al-Jumu'ah 9. Baik anak, kita pelajari lagi selanjutnya apa kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada hari ini. Ini 3.9, memahami ketentuan sholat Jum'ah. Ini yang harus kamu kuasai kompetensi pada hari ini. Tujuannya
setelah pembelajaran ini nanti, siswa anak-anak kamu semuanya harus mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, mampu dapat menjelaskan hukum dasar sholat Jumat, dalilnya ya, yang tadi. Yang ketiga, dapat menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, syaratnya apa saja. Nanti ada syarat sah dan syarat wajib. Yang keempat, mampu menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Ini gabungan ya, menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Baik, dari sini anak-anak, kita mari mengamati dulu. Saya punya video yang menarik untuk kamu. Tolong video ini diamati. Ini saya ambil dari khazanah di acara Trans 7. Ini diamati betul. Siapkan pulpen dan buku tulismu. Catat informasi penting yang kamu dapat dari video ini nanti. Kita ada 3 pengamatan hari ini. Ada pengamatan video, pengamatan foto, dan pengamatan teks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi umat Islam. Hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Di sana kaum muslimin bisa saling bersilaturahim sehingga dapat terbentuk satu ikatan kecintaan, persaudaraan dan kesatuan umat. Bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan sesama muslim. Sejarah mencatat bahwa permulaan sholat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Fiqh Islam Mu'adilatu, disebutkan bahwa sholat Jumat sudah diwajibkan ketika Nabi SAW berada di Mekah sebelum terjadinya hijrah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW diizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum melaksanakan hijrah. Akan tetapi kaum muslimin tidak bisa berkumpul di Mekah. Maka Nabi SAW menulis surat kepada Mus'ab bin Umair yang berada di Madinah. Amma ba'du, perhatikanlah pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari sabafnya. Kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian. Jika siang telah condong separuhnya, di tengah siang hari Jumat, mendekatlah kepada Allah dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Darqutni. Pada masa itu, masih terjadi sengketa dan adanya perlawanan dari pihak musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan Islam berkembang, yaitu pihak musyrikin Quraisy. Maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Meski tidak melaksanakan sholat Jumat, Nabi masih sempat mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu dan melaksanakan sholat Jumat. Pada saat inilah sejarah sholat Jumat dimulai. Jadi menurut riwayat, Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah sholat Jumat. Baiklah anak-anak, dari video putaran yang singkat saja dari sekilas video yang saya putar tadi, kamu catat informasi apa yang dapat kamu terima dari video itu. Selanjutnya ada pengamatan berupa gambar atau foto anak-anak. Nah, ini adalah foto orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Orang yang berdiri di depan ini adalah mimbarnya, dan orang yang berdiri ini bukan ceramah ya untuk hari Jumat. Orang yang berdiri seperti ini namanya khotib. Siapakah khotib itu? Orang yang berkhutbah. Jadi ini adalah khotib yang berkhutbah.
Sedangkan yang lain adalah jamaah. Ini jamaah di shaf awal, shaf pertama. Shaf itu baris ya. Ini shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, keempat, dan seterusnya. Bila kamu nanti sudah dewasa kelaknya, berebutlah di shaf yang paling awal, shaf paling depan. Ini pahalanya luar biasa anak-anak. Nah, lihat barisnya lurus sekali. Karena itu sebelum sholat pasti dianjurkan sawu sufufakum, luruskan shaf kamu. Nah, seperti ini anak, shaf harus lurus. Semua duduk bersila rapi ya. Nah, seperti ini kita sholat Jumat, mungkin kakinya sedang diangkat mendongkrong, itu tidak boleh anak ya, tidak sopan namanya. Nah, gitu. Kita lanjutkan anak pengamatan berupa teks. Nah, ini silakan diamati teks ini anak. Kamu ambil nilai intisari dari teks ini. Kita baca sama-samanya. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa salat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya salat Jumat, yaitu salat di waktu zuhur. Ya, bukan salat zuhur ya, yaitu salat di waktu zuhur berjamaah pada hari Jumat. Jumlahnya 2 rakaat dan ada 2 khutbah sebelumnya. Bahkan mandinya hari Jumat pun, nah ini mandi hari Jumat mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Tapi harus diniatkan niat untuk mandi Jumat, begitu ya. Sedangkan mendengarkan khutbah Jumat juga mendapat pahala. Maka Allah akan mengampuni dosa di antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, di antara 2 Jumat. Oleh karena itu anak-anak, sebaiknya kita selalu menyatakan niat setiap mandi di pagi hari pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu sudah pagi atau menjelang berangkat Jumatan, itu kita boleh niat, saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Kita basahi semua tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu namanya mandi Jumat. Mengapa? Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Mandi itu dapat pahala. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tapi jangan lupa persiapkan diri, jangan sampai terlambat mendatangi sholat Jumat. Okay. Baik anak-anak, sekarang kita nyoba mengasper dan mulai dulu. Kira-kira dari yang saya tampilkan tadi video itu, kira-kira informasi apa yang dapat kamu terima? Nah, itu ada tugas anak-anak, ada pengamatan video, ada gambar, ada teks. Silakan kamu tulis nanti informasi apa saja yang mati. Kalau sudah, silakan kamu eksplor anak, dikumpulkan hasil informasi itu, kamu diskusikan dengan orang yang terdekat di rumahmu. Mungkin ayah, ibu, mungkin ada ustadz-ustadzah di tetangganya atau teman yang rumahnya berdekatan, silakan. Nah, diskusi. Kalau sudah berdiskusi, ya Pak, diasosiasikan, tuliskan hasil diskusi kamu itu di buku PAI. Ini yang tugas pertama ya di hari ini. Ditulis hasil diskusinya, kamu tulis. Setelah kamu tulis apa yang hasil diskusi kamu dengan orang tua atau teman atau ustaz-ustazahmu tadi, nah, silakan dikomunikasikan dengan orang tuamu dengan cara meminta tanda tangan beliau. Apa, ibu tolong ditandatangani nggih. Itu tugas pertama anak-anaknya. Sekarang kita ke penguatan. Materinya apa saja hari ini? Nah, ini penguatan kita. Sholat Jumat anak-anak. Di ketentuan sholat Jumat itu adalah sholat yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam laki-laki yang sudah balik. Ingat ya, orang laki-laki yang sudah balik dan mukim, nanti ada mukimnya. Nah, makanya sholat Jumat itu wajib dilakukan bagi orang yang menetap di suatu daerah, namanya mukim. Akan tetapi tidak wajib bagi musafir, orang yang sedang bepergian jauh. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat sebagai ganti sholat duhur sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan secara berjamaah.
sebelumnya dilaksanakan 2 khutbah. Makanya jangan heran kalau sholat duhur 4 rakaat loh, sholat Jumatnya kok 2, katanya pengganti duhur. Nah, sama ya, sholat Jumat juga 4 sebetulnya, tapi yang 2-nya itu adalah 2 khutbah. Makanya hukumnya juga wajib mendengarkan khutbah Jumat. Kalau datang sholat Jumat jangan dilewer, jangan telat. Nah, pengertian dan hukum sholat Jumat anak-anak sekarang. Nah, terlalu cepat ya. Wah, terlalu cepat saya. Bentar. Ada yang terlalu cepat tadi. Ada ya. Bagi wanita melakukan sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ada juga yang mengatakan jawas. Jawas itu boleh anak-anak, boleh melaksanakan, boleh juga tidak. Bila wanita mengikuti sholat Jumat, maka tidak perlu mengulangi sholat duhur pada hari itu. Nah, tapi itu bila tempatnya ada dan tidak mendatangkan fitnah. Kewajibannya, dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang kita baca tadi ya, Al-Jumu'ah ayat 9. Ini artinya ya, yang di awal tadi. Nanti di buku paket kamu juga ada, di buku panduan, buku pendamping belajar juga ada. Berdasarkan ayat tersebut anak-anak dapat disimpulkan bahwa setiap muslim atau orang Islam laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat walaupun sedang dalam keadaan sibuk sesibuk apapun. Makanya tadi ada wadarul baik, tinggalkan jual beli. Ya, segala urusan yang berhubungan dengan dunia tinggalkan. Nah, dasar hadis dari Rasulullah ini anak-anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata 'abdan mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun, rawahu Abu Dawud wal Hakim. Rasulullah pernah bersabda anak-anak, salat Jumat itu haqqun wajibun, wajib, hak yang wajib ya. Hak tapi juga wajib kepada siapa? Ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam, fi jama'atin, di dalam berjamaah, harus berjamaah, illa arba'atun, kecuali ada 4, illa arba'atun ya, ada 4 yang boleh meninggalkan sholat Jumat, namanya halangan sholat Jumat. Bila 4 orang ini, 4 kalau ini boleh tidak melakukan sholat Jumat karena ada halangan. Apa saja itu? Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua, au imra'atun, adalah orang perempuan. Yang ketiga, au sabiyun, anak-anak. Dan yang terakhir, au maridun, yang keempat adalah orang sakit. Hadis ini diriwayatkan, hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Nah, ini namanya anak-anak ya, maaf ya pintunya mengganggu. Ada 4 ini ya yang diperbolehkan atau meninggalkan sholat Jumat, yang diperbolehkan ya. Nah, saya lanjutkan. Hadis di atas sudah jelas ya, menunjukkan bahwa tiap muslim wajib. Yang boleh tidak wajib sholat Jumat ada 4 tadi: hamba saya, perempuan, anak-anak, orang sakit ya. Tapi keempat-empatnya ini, hamba saya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, meskipun boleh tidak melaksanakan sholat duhur, tapi tetap wajib melaksanakan sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Rasulullah memberi peringatan keras pada orang Islam, seorang muslim yang sengaja niat memang tidak mengikuti sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut. Dalam sebuah hadis yang berbunyi anak, Rasulullah bersabda, man taraka salasa jama'ata habunan biha taba'allahu ala qalbih, rawahul khamsah. Kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut karena sifat malas semata, asal-asalan, maka Allah mencap dan menutup hati orang itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, 5 ahli hadis. Buat sekalian anak, dan jangan sampai kamu malas sholat Jumatnya, kena cap
hadisnya Rasulullah ini akan ditutup hatinya oleh Allah. Naudzubillah, jangan sampai. Sekarang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat anak-anak. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu, ya. Jadi syarat wajib sholat Jumat berarti sebelum sholat Jumat ada kewajiban-kewajiban siapa yang wajib melaksanakan. Kalau syarat sah, sesuatu yang disiapkan sebelum sholat Jumat agar sholat Jumat kita sah. Nah, itunya. Apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Nah, ini syarat wajibnya. Yang pertama adalah orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, baligh, dewasa. Kalau belum dewasa, masih anak-anak. Dewasa itu bagaimana sih? Untuk laki-laki sudah pernah mimpi basah, atau sudah berumur 15 tahun, tidak pernah mimpi basah tapi umurnya 15 tahun, maka juga sudah balik. Itu wajib sholat Jumat dan sholat wajib yang lainnya. Yang ketiga, anak berakal. Jadi orang gila, orang Jawa gendeng, ini gak wajib sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki, sunnah bagi perempuan. Yang kelima, sehat badannya. Nah, kalau sakit tidak wajib, apalagi seperti saat ini masa pandemi anak, begitu sakit, sedang meriang, sedang panas, wah tidak wajib itu sholat Jumat itu. Malah harus di rumah agar tidak menulari yang lain. Syarat yang wajib yang keenam adalah mukim, menetap di suatu tempat. Kalau sedang bepergian jauh tidak wajib berarti melaksanakan sholat Jumat. Namun mau pergian, sedang pergi ke Bandung, di perjalanan kok sholat Jumat, tidak sholat Jumat di mana, tidak apa-apa ya, tidak wajib, tapi tetap sholat duhur. Yang terakhir adalah merdeka. Nah, insya Allah ini semua merdeka anak zaman sekarang hampir tidak ada yang namanya budak ya. Nah, sekarang syarat sahnya sekarang agar sah sholat Jumat itu bagaimana, apa yang harus yang dipersiapkan. Nah, yang pertama dikerjakan di pemukiman yang tetap. Jadi tidak boleh sholat Jumat itu berpindah-pindah. Sholat Jumat di sini, minggu depan ganti di mana itu, tidak boleh. Kalau satu masjid digunakan sholat Jumat, ya tetap di tempat itu, tidak boleh pindah-pindah. Yang kedua, dikerjakan bisa berjamaah minimal 40 orang balik. Nah, itu menurut Indah Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut imam yang lain ada yang menyatakan boleh minimal 2 orang, ada yang boleh 15 orang. Tapi yang lebih aman anak-anak madhab Syafi'i itu minimal 40 orang. Bagaimana kalau di satu dusun orang muslimnya cuma 20, ya bergabung saja dengan masjid yang ada terdekat. Nah, sebetulnya. Yang ketiga ya, syaratnya agar sah anak-anak dikerjakan pada waktu duhur. Tidak boleh sampai sholat asar. Jadi seumpama ada suatu musibah di satu daerah, kok sholat Jumatnya dikerjakan jam 1 siang, boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa, asal masih di waktu duhur. Syarat sah yang keempat, yang terakhir, sebelum sholat harus didahului 2 khutbah. Jadi khutbah ini hukumnya juga wajib, makanya berangkatlah sebelum khutbah dimulai. Sunnah sholat Jumat anak-anak singkat saja ini agar mendapat nilai lebih pada hari Jumat. Apa sih sunnahnya? Yang pertama, mandi dengan niat mandi sholat sunnah Jumat. Yang kedua, berhias atau memakai pakaian yang baik, kalau bisa warnanya putih. Yang ketiga, memakai harum-haruman, memakai minyak wangi, tapi jangan yang beralkohol ya, jangan yang beralkohol, yang bibit itu ya. Nah, yang keempat, motong kuku, kumis, nyisir rambut, itu sunnah anak-anak di hari Jumat. Yang kelima, bersegera pergi ke masjid, tidak menunda-nunda waktu. Jangan tunggu azan baru berangkat, tapi sesegera mungkin. Yang keenam adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu kamu masuk masjid anak-anak, jangan langsung duduk. Ibaratnya kamu masuk ke rumah orang, kamu nggak ketuk pintu, nggak minta izin, nggak mengucapkan assalamualaikum. Ingat, masjid itu adalah rumahnya Allah. Nah, sebelum kita duduk, sholatlah dulu 2 rakaat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala, seperti itu. Yang terakhir sunnahnya adalah membaca Al-Quran dan berzikir sebelum khutbah dimulai. Begitu khutbah dimulai tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh berzikir, harus mendengarkan dan tidak boleh berbicara apapun anak-anak. Nah, sebenarnya ada lagi sunnahnya ini, yaitu kalau berangkat carilah jalan yang terjauh
pada waktu pulang cari jalan yang terpendek atau nerobos, seperti itu. Sekarang hal-hal yang menghalangi sholat Jumat, maksudnya apa? Menghalangi ini bila hal ini terjadi, seseorang atau sekelompok orang boleh meninggalkan sholat Jumat, tetapi dengan wajib melaksanakan sholat duhur. Ya. Apa saja itu? Nah, ini anak-anak. Halangan yang pertama sakit, yang tadi ya. Yang kedua hujan lebat sehingga tidak bisa berangkat ke masjid. Yang ketiga sedang dalam perjalanan jauh. Ada yang keempat sebetulnya lupa saya tulis itu, bila perjalanannya tidak aman, mau berangkat ada harimau lepas, takut berangkat, itu boleh tidak sholat Jumat ya. Nah, yang ketentuan terakhir ini khutbah Jumat anak, ketentuannya khutbah itu dilakukan 2 kali ya, ada syarat dan rukunnya. Syarat khutbah ini, khutbah dimulai setelah masuk waktu duhur. Kalau belum duhur gak boleh, khutbahnya tidak sah. Yang kedua, khatib memberi khutbah dengan berdiri apabila mampu. Kalau gak mampu duduk boleh selagi tidak ada khatib yang lain. Tapi kalau ada khatib yang lain yang sehat, diganti saja. Jadi khatibnya itu harus berdiri. Kecuali gak ada lagi yang bisa khutbah, khatibnya gak ada lagi, ada satu orang tidak mampu berdiri, boleh duduk. Khatib duduk di antara 2 khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Jadi setelah khutbah pertama harus duduk dulu, baru berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Khutbah pertama dan kedua dilaksanakan secara berturut-turut. Tidak boleh ada waktu yang lama, harus duduk sebentar langsung khutbah kedua, gitu ya. Yang kelima, khutbah dilakukan dengan suara keras, jangan sampai terdengar dirinya sendiri, harus semua orang dengar, banyak orang bisa dengar. Yang terakhir, khatib menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Khatib ketika berkhutbah itu harus auratnya tertutup, badannya suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci dari najis. Kalau rukun khutbah, ini khusus yang khutbah anak, mungkin kelak kamu besar yang laki-laki bisa mampu berkhutbah. Ini kan harus tahu rukunnya. Rukunnya itu ada 6. Yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillah, seperti itu ya. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan ya. Yang ketiga membaca selawat nabi. Terus yang keempat berwasiat atau memberi nasihat. Yang kelima membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, Allah maghfir, seperti itu ya. Untuk prakteknya anak-anak, silakan nanti kamu praktekkan di tempat masing-masing. Yang jelas kamu ingat, sebelum khutbah dimulai, terkadang banyak di tempat kita ada Bilal. Bilal itu mesti mengucapkan hadis ini anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza qulta, seperti ini ya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yakhtubu faqad laghut. Ini diucapkan anak-anak. Apa artinya? Harus paham anak kamu. Ini artinya, idza qulta, apabila engkau berkata, li sahibika, kepada temanmu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, kamu berkata pada temanmu dengan kata-kata ansit, diam, hanya satu kata. Mungkin temanmu ramai, kamu katakan diam. Pada waktu mengucapkan itu, wal imamu yakhtubu, sewaktu khatibnya sedang berkhutbah, khutbah sedang berlangsung, faqad laghauta, maka sesungguhnya telah rusaklah Jumatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslimun. Maka kita mengucapkan satu kata saja anak, Jumatan kita lebur pahalanya, rusak Jumatannya. Makanya kalau untuk mendengar khutbah, sama sekali kita tidak boleh berkata apapun, diam. Ditanya temannya tetap diam, seperti itu. Karena sekarang kita sampai di bagian terakhir adalah evaluasi. Dari penjelasan saya tadi anak-anak, silakan kamu jawab 5 pertanyaan ini. Ini tugas yang kedua. Silakan evaluasi ini nomor 1 sampai 5 kamu kerjakan di buku tulis PAI. Tulis soalnya, jawab di bawahnya. Atau langsung kamu tulis jawabannya boleh, tapi pertanyaan diulang sedikit ya. Contoh 1, jelaskan pengertian salat Jumat. Kamu tulis nomor 1 jawabannya, pengertian salat Jumat ialah, begitu ya.
Nomor 2, jelaskan hukum dasar salat Jumat. Dasar salat Jumat. Tulis Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Arabnya ditulis dan artinya. Jangan lupa setiap dalil harus Arab tulis beserta artinya. Dan selanjutnya silakan kamu kerjakan. Jangan lupa nanti dikumpulkan, difoto, dikumpulkan di grup tugas PAI di kelasmu seperti biasanya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.